Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد اللهم زدنا علما وتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل الأمور يا أرحم الراحمين قل Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat teras dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi takdir yang begitu indah bisa ditakdirkan bertemu dengan para pemuda-pemuda hebat. Para pemuda-pemuda, teman-teman, sahabat dakwah yang ada di teras dakwah ini. Dan sungguh ini tidaklah kebetulan. Ada yang mau menganggap ini kebetulan? Demi Allah ini tidak kebetulan. Ini takdir yang Allah telah takdirkan dan telah Allah tetapkan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jika satu daun, sehelai daun di tengah malam yang gelap gulita itu jatuh di depan rumah kita, itu sudah sesuai dengan takdir ketetapan Allah. Lalu bagaimana dengan pertemuan seperti ini? Pertemuan yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan insyaallah, mari sebelum kita lanjutkan, kita awali majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini adalah majlis yang kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan as-sakinah, ketenangan di setiap dada-dada orang-orang yang ada di majlis ini. Mudah-mudahan majlis kita malam hari ini adalah majlis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini adalah majlis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini adalah majlis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Setiap kita saat ini disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu siapa yang tidak bangga? Kebanggaan mana yang melebihi ketika Allah Rabbus samawati wal ard mau berkenan menyebut nama kita yang banyak maksiat dan banyak khilaf ini. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka yang hadir di majelis ilmu kecuali setiap di antara mereka namanya akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keutamaan ini Allah anugerahkan kepada siapapun yang malam ini melangkahkan kakinya dan duduk di majelis ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, siapapun, laki-laki perempuan, orang tua ataupun anak muda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang keluar dari rumahnya berjalan untuk menuntut ilmu Allah, apa keutamannya? Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dengan langkahnya jalannya menuju surga. Maka mudah-mudahan insyaallah langkah yang kita langkahkan dari rumah kita, dari tempat kita menuju majelis ini malam hari ini menjadi asbab Allah saat ini memudahkan langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulillahil kiram dan seluruh umat yang senantiasa thabat teguh di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat teras dakwah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tema kita adalah
Medsosmu, medsosku senjataku. Masya Allah, ini tema terlalu berat buat saya sebenarnya, ya. Ini mestinya tema ini diberikan kepada Ustadz Felix, kalau enggak Ustadz Salim Afillah, atau guru-guru kita yang Masya Allah telah melakukan peran besar di medsos mereka untuk membela agama Allah, untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun mudah-mudahan insya Allah pada malam hari ini ada banyak manfaat, keberkahan, faedah yang kita dapatkan dari majelis ilmu ini. Saya ingin mengawali majelis ini jemaah dimuliakan oleh Allah dengan menyampaikan bahwa jika sebuah kapak, tahu kapak ya? Ya. Jika sebuah kapak di tangan seorang pemuda bernama Ibrahim mampu menghancurkan berhala-berhala dan kesyirikan, jika sebuah tongkat di tangan seorang pemuda yang bernama Musa bisa menghancurkan sihir-sihir para penyihir, bahkan membungkam penguasa zalim saat itu, jika sebuah kerikil kecil bisa berubah menjadi senjata mematikan di tangan seorang pemuda belia bernama Daud alaihissalam, sehingga dengan kerikil kecil itu dia mampu membunuh dengan izin Allah siapa? Jalut, musuh Allah, penguasa zalim saat itu. Jika saat ini batu-batu di tangan pemuda-pemuda Palestina bisa membuat musuh-musuh Allah, Banul Qiradata wal Khanazir, para penjajah Zionis bisa terlari terbirit-birit, maka saya juga yakin dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, medsos di tangan kita pun insya Allah dengan izin Allah, dengan taufik Allah bisa berubah menjadi senjata yang menghancurkan, membungkam musuh-musuh Allah dan penguasa-penguasa zalim. Yang menjadi pertanyaannya jemaah dimuliakan oleh Allah, kapan medsos itu menjadi senjata bagi seseorang? Ini yang penting untuk kita bahas. Kapan medsos itu berubah menjadi senjata yang dahsyat? Kapan medsos yang kita miliki itu bisa berubah menjadi senjata untuk membela agama Allah? Lalu kapan medsos ini bisa berubah menjadi mimbar dakwah kita? Sebelum membahas tema inti ini jemaah dimuliakan oleh Allah, sahabat teras dakwah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin memukaddimahi pembahasan kita malam hari ini dengan 4 poin. Poin pertama, ikhwatal iman, a'azzanallahu ayyakum ajmain, saya ingin menyampaikan bahwa ad-da'wah wajibatun likulli muslim, bahwa dakwah, mendakwakan agama Allah ini kewajiban bagi setiap muslim. Tidak sedikit di antara kita yang mengira bahwa dakwah itu tugasnya para ulama, tugasnya para dai, tugasnya para kiai, tugasnya para ustadz, tugasnya mereka yang sudah mondok bertahun-tahun, mereka yang sudah mondok 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Padahal kalau kita melihat dalil yang menjelaskan, yang memerintahkan kepada umat Islam untuk berdakwah dalam surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 125, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Coba perhatikan ayat ini. Apa kata Allah? Ud'u. Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Serulah manusia. Di ayat ini Allah tidak mengatakan wahai ustadz serulah, wahai ulama, wahai kalian yang pernah menjadi santri, tidak, tapi Allah mengatakan ud'u. Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, ay kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadihi. Bahwa ayat ini menjelaskan bahwa dakwah itu kewajiban bagi setiap manusia, bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hasaba halihi, sesuai dengan kemampuannya. Ustaz, kan saya ayatnya kurang-kurang fasih Ustaz. Lalu siapa bilang dakwah harus dengan ceramah? Maka beliau mengatakan di sini hasaba halihi, sesuai dengan kemampuannya. Yang bisa berdakwah dengan lisannya silakan berdakwah dengan lisan. Yang bisa berdakwah dengan tulisannya, bela agama Allah, bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bela syariat Islam dengan tulisanmu. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain.
Menjadi penting bagi setiap penuntut ilmu memahami tujuan menuntut ilmu. Kalau saya boleh tanya teman-teman teras dakwah yang dirahmati oleh Allah, apa tujuan kita menuntut ilmu? Halo? Apa tujuan kita menuntut ilmu? Boleh bantu saya? Hah? Silakan. Supaya menghilangkan kebodohan. Masya Allah, raf'ul jahl, menghilangkan kebodohan. Apalagi tujuan menuntut ilmu? Menambah pengetahuan. Sama, ini raf'ul jahal, mengangkat kebodohan, berarti dengan pengetahuan. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah, kata ulama, tujuan menuntut ilmu itu ada 4. Ini harus diingat dengan baik-baik. Yang pertama, tujuan menuntut ilmu itu adalah raf'ul jahal, yang disampaikan oleh saudara kita, Masya Allah. Ini tujuan pertama menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dalam diri kita. Kebodohan tentang Allah, kebodohan tentang Rasulullah, kebodohan tentang Al-Quran, kebodohan tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah cukup sampai di sini? Tidak, kata ulama. Harus ada tujuan berikutnya. Tujuan berikutnya menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu, al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari. Apakah sudah sampai di sini? Tidak, kata ulama. Kalau sudah mengangkat kebodohan lalu mengamalkan ilmu yang sudah kita dengar dari ustadz-ustadz kita, kalau sudah baru sampai di sini, ini masih level basic. Maka kalau ada orang yang sudah merasa cukup dengan Masya Allah bertambah pintarnya dia, bertambahnya ilmu, lalu kemudian dia sudah mengamalkan ilmunya, lalu merasa cukup dengan ini, maka ini sudah sebuah kesalahan. Ini baru basic dalam menuntut ilmu, kalau baru mengangkat kebodohan dan mengamalkannya. Tujuan ketika menuntut ilmu, kata ulama, ad-da'watu ilaih, mendakwakan ilmu. Dan ini yang dicontohkan oleh generasi terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki dewasa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lihat bagaimana Abu Bakar ketika dia sudah mendapatkan hidayah agama Allah ini, hidayah Islam ini, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq memahami bahwa Islam adalah agama amal, Islam adalah agama dakwah, Islam adalah agama jihad, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah beliau mendapatkan hidayah ini, Abu Bakar menjadi da'i, segera kemudian mendakwakan ilmu yang dia dapatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara orang-orang yang kemudian masuk Islam dari tangan Abu Bakar, 5 di antaranya adalah al-ashratul mubasysyirina bil jannah. Ini buah dari dakwah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Uthman bin Affan masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf masuk Islam dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Siapa lagi? Talha ibnu Ubaidillah. Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Siapa lagi? Uthman ibn Maz'un. Siapa lagi? Seorang pemuda yang akhirnya menjadikan rumahnya teras dakwah. Menjadikan rumahnya rumah bagi Rasulullah untuk mendidik sahabatnya, Al-Arqam ibnu Abil Arqam, yang dalam riwayat disebutkan bahwa umurnya beliau ketika masuk Islam dan menjadikan rumahnya base camp, menjadikan rumahnya menjadikan rumahnya tempat Rasulullah mendidik, menempa, membina para sahabatnya, saat itu umurnya baru 17 tahun. Allahu Akbar. 17 tahun, apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah? Maka di sini penting untuk kembali membuka lembaran-lembaran sejarah. Maka ketika melihat Masya Allah teras dakwah ini dihadiri banyak anak muda, ini bisyarah. Ini sebenarnya isyarat berita gembira bagi kita semuanya. Ala inna nasrallahi qarib. Ketika pemuda-pemuda ini sudah kembali memperhatikan agama Allah, maka ini isyarat bahwa kemenangan, kebangkitan umat ini segera insyaAllah, dan mudah-mudahan Allah segerakan itu. Amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan dari sinilah kemudian kebangkitan ini, dari sini kemudian dari tempat inilah kemudian insyaAllah cahaya Quran, kebangkitan peradaban itu digaungkan oleh anak muda yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai mana tadi? Tujuan menuntut ilmu?
Sudah berapa? Satu. Bahasa Arabnya raf'ul jahl. Biar keren-keren dikit. Apa? Raf'ul jahl. Jadi kalau ditanya apa tuh ini? Raf'ul jahl. Itu bahasa apaan mas? Jawa. Enggak, itu bahasa Arab. Raf'ul jahl artinya mengangkat kebodohan. Tujuan kedua, mengamalkan ilmu. Tujuan ketiga, mendakwakan ilmu, dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah masuk Islam, beliau segera mendakwakan agama Allah ini kepada sahabat-sahabat, sehingga kemudian tadi saya katakan bahwa di antara yang masuk Islam adalah mereka yang Allah janjikan masuk surga. Ada Uthman bin Affan, Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair ibn al-Awwam. Ada sahabat Uthman ibn Mad'un, ada sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam, ada sahabat Sa'ad ibn Waqqas. Dan yang unik tadi saya katakan Al-Arqam ibnu Abil Arqam, pemuda di umurnya 17 tahun menjadikan rumahnya base camp, rumah bagi Rasulullah untuk membina para sahabat. Tahukah antum dari mana? Apa kabilah Al-Arqam ibnu Abil Arqam? Dari kabilah mana beliau? Al-Arqam ibnu Abil Arqam Al-Makhzumi. Itu artinya bahwa beliau dari kabilah Bani Makhzum. Dari kabilah mana? Bani Makhzum. Apa itu kabilah Bani Makhzum? Kabilah Bani Makhzum adalah kabilah yang paling benci dengan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilah Bani Makhzum adalah kabilah yang paling benci dengan kabilah Bani Hashim. Kabilah Bani Makhzum adalah kabilah di antara pemimpin pembesar kabilah ini adalah orang yang paling benci dengan dakwah Rasulullah, orang yang paling sering menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sering menghambat dakwah Rasulullah. Siapa? Abu Jahal Al-Makhzumi. Yang kalau sampai ketahuan bahwa ternyata yang menyiapkan rumah bagi Rasulullah untuk membina para sahabat adalah anak dari kabilah mereka, yaitu Al-Arqam ibnu Abil Arqam, maka pasti beliau akan disiksa. Tapi inilah anak muda yang berani mengambil resiko. Siapa? Anak muda. Tadi kita sempat di dalam ini sempat bincang-bincang. Siapa yang membuka lembaran sejarah kembali melihat bagaimana Rasulullah SAW di awal-awal Islam, Rasulullah dikelilingi oleh para pemuda. Siapa penerjemah Rasulullah? Siapa penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa penulis surat-surat Rasulullah kepada penguasa-penguasa dunia saat itu? Seorang pemuda yang masih berumur 13 tahun, Zaid ibnu Thabit. Berapa umurnya ketika menulis surat Rasulullah? Ketika menulis wahyu 13? Allahu Akbar. Bahkan di umurnya 21 tahun beliau kemudian diberikan tugas berat oleh Amirul Mukminin, oleh Khalifah saat itu Abu Bakar As-Siddiq, untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang kata ulama, seandainya tugas berat ini diberikan kepada ulama saat ini, semua ulama saat ini belum tentu bisa melakukannya. Ikhwatan liman azanallahu ayyakum ajma'in. Ini tujuan kedua, tujuan ketiga dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir dan yang paling tinggi adalah tujuan menuntut ilmu adalah dengan ilmu membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan tertinggi. Jadi kalau ada orang berilmu, banyak hadis, fasih baca Qur'annya, melihat Qur'an dinistakan tidak bergerak, ini ada sebuah kesalahan ini. Karena mestinya semakin bertambah ilmu seseorang, semakin tinggi gironya untuk membela agama Allah, semakin tinggi gironya membela syariat Allah, semakin tinggi gironya membela Allah dan Rasulnya, semakin tinggi gironya membela Al-Quran. Dan ini pula yang dicontohkan para sahabat. Zaid bin Thabit yang baru hafal puluhan ayat, ketika mendengar terjadi perang Badar, sedang seleksi untuk ikut perang Badar, keluar dari rumahnya, kharaja min baitihi bisayfihi, dengan pedangnya yang kata ulama pedangnya itu lebih tinggi dari tubuhnya. Lalu sampai di pendaftaran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, wahai anakku Zaid bin Thabit, saya tidak bisa membawamu ikut di perang Badar. Berapa umurnya saat itu? Kata ulama 12 tahun. Hafalannya juga baru puluhan ayat. Tapi lihat ilmu yang sedikit dimilikinya tidak membuatnya untuk tidak membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu lihat bagaimana seorang sahabat Samurah ibnu Jundub yang juga umurnya belasan tahun. Terjadi perang Uhud,
Lalu kemudian sahabat datang mendaftar, sebagian diterima, lolos seleksi, sebagian tidak. Di antara yang tidak lolos seleksi adalah sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tidak lolos seleksi. Kata Rasulullah, wahai anakku Abdullah bin Umar, engkau tidak lolos, kau tidak bisa berangkat di perang Uhud. Datang Samurah bin Jundub, ya Rasulullah khudni ma'ak, ikutkan saya bersamamu di perang Uhud. Kata Rasulullah, wahai anakku Samurah, engkau tidak bisa ikut. Samurah, ini kalau seandainya kita di posisi beliau, tidak lolos ikut, senang atau sedih? Yes, tidak ikut nih. Tidak dengan Samurah. Siapa namanya? Samurah ibnu Jundub. Mohon diingat namanya. Siapa namanya? Samurah ibnu Jundub. Datang kepada bapak tirinya, ya Abacah, bagaimana mungkin Rasulullah tidak mengizinkanku ikut di perang Uhud, sementara Rasulullah mengizinkan sahabat Rafi ibn Khudaij. Jadi ada sahabat juga yang masih muda namanya Rafi ibn Khudaij, ada Khadij, ada Khudaij. Umurnya mirip dengan umur Samurah bin Jundub. Diizinkan Rasulullah, sementara sahabat Samurah tidak lulus. Maka kata Samurah kepada bapaknya, ya Rasul, sampaikan kepada Rasulullah, saya ini bisa mengalahkan Rafi ibn Khudaij. Datang bapak dirinya kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, anakku Samurah bertanya, kenapa engkau izinkan Rafi sementara engkau tolak dia, sementara dia bisa mengalahkan siapa? Rafi ibn Khudaij. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu coba bergulat dengan Rafi. Maka Samurah kemudian bergulat dan mengalahkannya, dan akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW. Saya hanya ingin menyampaikan, coba lihat zaman dimuliakan oleh Allah, sahabat teras dakwah yang dirahmati oleh Allah. Lihat bagaimana para salaf, para sahabat, ilmu yang mereka miliki membuat mereka semakin semangat untuk membela agama Allah. Oleh karena itu kata ulama, inilah tujuan menuntut ilmu itu. Berapa tujuan menuntut ilmu? Yang pertama, raf'ul jahal. Udah lupa istilahnya. Apa istilahnya? Raf'ul jahal. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mendakwakan ilmu. Yang keempat, membela agama Allah dan syariat Allah. Saya ingin tanya kepada teman sahabat teras dakwah yang dirahmati Allah. Kebanyakan orang itu sampai di level mana biasanya? Biasanya sampai di level safe, di level aman. Yang mana level aman? Raf'ul jahal dan mengamalkannya. Ini level aman. Ini level aman ini. Tapi kalau sudah naik di level ketiga, apa itu level ketiga? Mendakwakan ilmu ini sudah mulai beresiko. Bro, ikut yuk pengajian di teras dakwah. Udahlah, ente sok suci. Ini kan sudah berat ini. Sebagaimana dulu sahabat diuji oleh Allah ketika mulai mendakwakan dakwah ini. Saya mau tanya antum semuanya, Rasulullah sebelum mulai mendakwakan agama Allah yang hak ini, dicintai orang Quraisy atau dibenci sama orang Quraisy? Dicintai. Bahkan Rasulullah dijuluki Siddiq, Fatana, Tabligh, Amanah. Itu sebelum apa? Sebelum mulai mendakwah. Tapi ketika Rasulullah SAW mulai ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, ketika Rasulullah mulai mendakwakan la ilaha illallah di tengah masyarakat, di tengah kaum Quraisy, pujian yang tadinya ditujukan kepada Rasulullah berubah 180 derajat menjadi caci maki. Sahir, ini orang sudah ini tukang sihir ini. Apalagi majnun, ini orang gila ini. Apalagi julukan kepada Rasulullah? Pemecah belah NKRI, pemecah belah Quraisy. Benar. Rasulullah dituduh sebagai apa? Pemecah belah Quraisy. Ini ada, kalau tidak percaya dengan tuduhan ini, saya sebenarnya mau menyampaikan satu kisah, tapi takutnya kelamaan kalau disampaikan kisahnya. Sampaikan atau tidak? Sampaikan tidak? Real count-nya sampaikan. Jadi ada seorang pemimpin kabilah Ad-Daus, nama kabilahnya. Apa nama kabilahnya? Ad-Daus. Pemimpin kabilah Ad-Daus bernama At-Tufail ibn Amru Ad-Dausi. Siapa namanya? Ini yang nggak hafal nanti namanya, ini nggak boleh keluar, tinggalin teras dakwah. Ini itikaf di sini nih. At-Tufail ibn Amru Ad-Dausi. Siapa namanya? At-Tufail ibn Amru. Siapa beliau? Pemimpin kabilah Daus. Suatu hari dia datang ke Mekah untuk tawaf.
Karena kan tawaf itu, syariat tawaf sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sampai di Mekah, lalu kemudian pembesar-pembesar Quraisy mendengar bahwa pemimpin pembesar kabilah Daus datang untuk tawaf, segera mereka menyambutnya di rumah-rumah mereka. Lalu mulailah mereka memprovokasi, menyampaikan, mengancam, wahai Tufail, jangan sampai engkau bertemu dengan seorang pemuda yang saat ini ada di tengah kami. Bagaimana ciri-cirinya? Disebutkan ciri-cirinya. Kenapa dengan anak muda ini? Anak muda ini yushattitu jam'ana, memecah belah Quraisy. Jadi kalau ada ulama yang dituduh memecah belah, itu lagu lama, lagu basi. Sunnatullah, ini sunnatullah. Kurang baik apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah orang yang tidak pernah marah. Rasulullah orang yang senantiasa tersenyum. Kata seorang sahabat, "Ma ra'aitu ahadan aktsaru tabassuman min Rasulillah." Aku tidak pernah bertemu dengan seseorang semasa hidup saya orang yang paling sering senyum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman dakwah, teman-teman teras dakwah di sini, semakin tinggi ilmu antum, semakin sering kajian antum, maka semestinya semakin mudah antum tersenyum. Kalau ada orang Masya Allah tidak pernah absen ikut kajian, tidak pernah alfa ikut kajian, terus aktif tapi susah senyum, ada yang error itu. Karena ilmu yang baik adalah ilmu yang kemudian terlihat buahnya dari akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan Allah rezekikan kita, Allah kemudian anugerahkan kita akhlak yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena rumah tertinggi di surga Allah janjikan bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya insyaallah. Amin ya rabbal. Siapa nama sahabat tadi yang datang ke Mekah? Enggak saya lanjutkan ini kalau enggak tahu nih. Tufail doang yang diingat. At-Tufail ibn Amru ad-Dausi. Apa kata pembesar Quraisy? Jangan pernah ketemu dengan orang ini, karena orang ini pemecah belah Quraisy, memisahkan antara suami dengan istrinya, memisahkan antara anak dengan orang tuanya, memisahkan antara saudara dengan saudaranya. Jangan sekali-kali ketemu dengan orang ini, dan jangan sampai engkau mendengarkan kalimat yang keluar dari lisannya, karena kamu akan tersihir. Kata Tufail, akhirnya saya berangkat ke Ka'bah untuk tawaf, maka saya letakkan 2 kapas untuk menyumpal telinga saya. Supaya apa? Tidak mendengar kalimat yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah itu Allah yang memberikan. Man yahdihillah fala mudillalah. Ketika beliau datang ke Ka'bah, pertama kali matanya tertuju kepada seseorang adalah seorang anak muda yang sedang beribadah. Dan saat itu dia tahu bahwa inilah Nabi Muhammad, ini pemuda yang tidak boleh dia dekati. Kata beliau, ketika saya tawaf, saya berusaha menjauh. Namun semakin saya menjauh, semakin saya mendekat. Bahkan ketika saya sadar, telinga saya sudah dekat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ibunya sudah larang dia ikut pengajian, bapaknya udah wanti-wanti, tapi ketika seseorang sudah diberikan Allah hidayah, fala mudillalah. Lalu kata beliau dalam hatinya, ya Tufail, wayhak, celaka kamu. Kamu ini orang cerdas, kamu ini pemimpin kabilah Daus. Buka, dengarkan apa yang disampaikan Muhammad. Kalau baik ambil, kalau buruk tinggalkan. Lalu kemudian dia tunggu Nabi Muhammad selesai. Setelah selesai diikuti Nabi Muhammad ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia izin masuk. Setelah masuk dia katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akri'ni, sampaikan kepadaku sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Lalu Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang kandungannya sama dengan 10 juz Al-Quran. Barang siapa yang mengamalkan surah ini berarti sudah mengamalkan 1/3 atau 10 juz Al-Quran. Bahkan suatu malam Rasulullah SAW keluar datang dari rumahnya menuju ke masjidnya. Lalu kata Rasulullah, ukhshudu, siap-siap wahai sahabatku, fa inni sa'aqra'u alaikum al-lailah thulutsal Quran. Karena malam ini saya akan mengimami kalian 10 juz Quran. Berapa? Ini kalau kira-kira Rasulullah ngomong ke kita, ada yang menjadi makmum enggak di belakang Rasulullah? Ada enggak? Ini baru seandainya sudah tidak ada yang menjawab. Halo, seandainya ini. Siap enggak kita di belakang Rasulullah? Insya Allah, siapa yang tidak rindu diimami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi 10 juz tetap 10 juz, bro. Ya, sahabat juga heboh. Wah, 10 juz nih. Dalam riwayat disebutkan fahasyada man hasyad, maka sahabat pun kemudian mulai siap-siap.
Mulai mereka salat, Rasulullah imami mereka. Setelah selesai Al-Fatihah, apa yang dibaca Rasulullah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai Rasulullah salat, beliau pulang ke rumahnya. Kan ini kebiasaan Rasulullah. Salat sunnah Rasulullah itu, sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah, salat sunnah Rasulullah baik qabliyah ataupun ba'diyah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Nah, ini sunnah yang mungkin banyak kita tinggalkan. Sebaiknya salat sunnah itu dilakukan di mana? Di rumah, mau qabliyah maupun ba'diyah. Bahkan Rasul mengatakan afdhalus salat salatul mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat adalah salat seseorang di rumahnya, siwal maktubah, selain yang wajib. Ingat, selain yang wajib. Kalau laki-laki salat di rumah yang wajib, berarti itu laki-laki salihah. Karena laki-laki saleh adalah yang salat wajibnya di masjid, tapi salat sunnahnya di mana? Sebaiknya di rumah. Kata ulama, apa hikmahnya kenapa salat sunnah itu harus di rumah? Kata Umar bin Khattab, nawwiru buyutakum, agar kalian menerangi, mencahayai rumah kalian dengan salat sunnah kalian. Bukankah Rasul mengatakan as-salatu nur? Salat itu cahaya bagi orang mukmin, cahaya di dunia, cahaya di kuburannya, wa nurun fil akhirah, dan kelak akan menjadi cahaya di akhirat yang dengannya ia dikenali oleh Muhammad sebagai umatnya. Karena setiap umat Nabi Muhammad itu punya tanda. Apa tanda umat Nabi Muhammad? Cahaya putih kelak di kepalanya pada hari kiamat. Dari mana cahaya putih ini? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya. Maka orang-orang yang kemudian tidak pernah wudu, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, bagaimana dia berharap mau diakui Nabi Muhammad SAW? Ya Muhammad, ana ummati, kata Rasulullah. Mana tandanya? Umatku itu punya tanda. Apa tandanya? Ghurran muhajjalina min atharil wudu, tanda putih di kepalanya. Dari mana tanda putih ini? Dari bekas wudu kita ketika kita salat. Kita lanjutkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sahabat ini masuk Islam. Siapa namanya? Setelah selesai surah Al-Ikhlas, beliau julurkan tangannya lalu mengatakan, tadi belum selesai tadi. Rasulullah pulang ke rumahnya, sahabat ribut akhirnya di masjid. Aneh kira betul-betul 10 juz. Ternyata Rasulullah cuma baca Al-Ikhlas. Mendengar sahabat ribut, kembali lagi Rasulullah ke masjid dan mengatakan, "Na'am, iya wahai sahabatku, fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Karena surah Al-Ikhlas kandungannya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ada yang masih ngontrak di sini sama dengan saya? Ada yang masih ngontrak di sini? Yang masih ngontrak, ini hiburan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man qara'a surat Al-Ikhlas, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sampai dia hatamkan. 10 kali Al-Ikhlas lama enggak ya? 10 kali Al-Ikhlas lama enggak kira-kira? Enggak lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu satu. Ya enggak sampai 5 menit lah. Kecuali kalau 10 kali surah Al-Baqarah baru tuh terasa. Kalau kita 10 kali Al-Baqarah di sini pas berdiri berasap tuh di bawah tuh. 10 kali Ikhlas insya Allah tidak. Tapi lihat apa kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali hatta yakhtimaha, sampai dia khatamkan surah Al-Ikhlas, apa keutamanya? Banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Wasiat saya, Ustaz kayak mau mati aja. Enggak, ini kan wasiat itu enggak mesti kalau harus mau mati. Mudah-mudahan nanti kedepannya teman-teman di teras dakwah sambil menunggu Ustaz, daripada ngomong-ngomong tidak jelas, mendingan baca Al-Ikhlas 10 kali. Bro, bangun istana yuk di surga. Al-Ikhlas 10 kali. Kan lumayan, setiap hari apa kajiannya? Setiap Rabu, lumayan kan sekali seminggu ada istana di surga. Bro, ente tinggal di mana? Anda masih ngontrak bro di dunia, tapi ingat di akhirat Anda udah punya 1 kafling istana. Kok bisa 1 kafling? Diingat sudah berapa kali dia baca surah Al-Ikhlas, berapa kali? 10 kali, dan ini hadisnya sahih, dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Kita lanjutkan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kewajiban bagi siapa? Setiap muslim, ala hasabi halihi, sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka. Yang kedua, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, dipilih oleh Allah untuk berdakwah
Jadi ada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allahu Akbar. Ketika saya masuk ke tempat ini, saya menemukan ada semangat ilmu di tempat ini. Maka beruntunglah siapapun yang pertama kali berfikir untuk membuat kajian ini. Ya Rabb, kalau beliau masih hidup, betapa berkah ilmu beliau. Kalau beliau sudah meninggal, ya Rabb, tidak ada kebaikan yang kita lakukan malam ini kecuali Allah catatkan bagi dia. Baik yang berkontribusi, baik yang kemudian punya ide di awal. Kenapa? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, inna minan nas, di antara manusia, mafatiha lil khair, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kunci-kunci kebaikan. Maksudnya kunci-kunci kebaikan, Allahu Akbar, di kantornya itu tidak ada kajian. Nanti setelah dia kemudian punya ide dengan teman-temannya, baru kemudian ada kajian di kantornya. Ini kunci kebaikan. Di kampung dia, Masya Allah, tadinya masyarakat belum ada pengajian, sampai kemudian muncul anak muda ini, lalu berpikir bagaimana membuat pengajian, lalu dia berkorban untuk membuat pengajian ini, sampai kemudian akhirnya banyak orang yang datang untuk menuntut ilmu. Ini mafatihu lil khair. Maka kata Rasulullah, tuba, beruntunglah. Siapa ya Rasulullah? Liman ja'alallahu mafatihal khaira biyadihi. Siapapun yang dipilih oleh Allah menjadi kunci-kunci kebaikan buat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap insyaallah mudah-mudahan dari Teras Dakwah ini akan lahir insyaallah kunci-kunci kebaikan dari semua teman-teman, dari semua anak muda yang ada di tempat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berarti ketika Allah gerakkan hati antum untuk mendakwakan agama ini, berarti Allah sedang memilih antum. Mohon maaf, kalau semua kita yang ada di majelis ini, baik ikhwan maupun akhwat, tidak ada yang mau membela agama Allah, demi Allah, Allah tetap akan memenangkan agamanya. Ketika di antara kita ketika Quran dihinakan, ketika syariat Allah dinistakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinistakan, lalu kemudian tidak ada anak muda di depan saya ini yang mau bergerak untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah akan mengirimkan pemuda-pemuda yang dipilih oleh Allah untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah ingatkan kita dalam surah Al-Maidah ayat 54. Surah apa? Al-Maidah ayat, dulu yang dinistakan Al-Maidah ayat berapa? Quran sumber kekuatan umat ini. Ketika umat ini kembali kepada Quran, maka Allah akan angkat mereka. Dan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat beberapa kaum karena mereka memuliakan Quran, dan Allah menghinakan kaum karena mereka menghinakan dan meninggalkan Al-Quran. Lihat keberkahan ketika umat ini bersatu membela Al-Quran yang dinistakan saat itu. Semua orang sudah mulai putus asa, banyak orang yang sudah mulai putus asa, enggak mungkin pemimpin muslim, gubernur muslim bisa naik. Karena yang di belakang yang satu ini, si penista ini berkumpul semua Qarun. Ya. Siapa yang berkumpul? Ada status saya terakhir yang banyak diupdate teman-teman. Padahal saya cuma bilang ini cuma tadabbur, gak usah baper. Ya. Saya tulis kalau negeri sudah dikuasai 3 kelompok. Siapa 3 kelompok itu? Penguasa zalim mengikuti jejak Fir'aun, dikelilingi. Mohon maaf ya, ini murni tadabbur ya. Antum juga jangan, oh ini enggak, ini saya cuma murni tadabbur ya. Menyampaikan sebuah kisah. Kalau negeri sudah dikuasai oleh 3 kelompok, belajar dari sejarah. Siapa 3 kelompok itu? Penguasa zalim mengikuti jejak Fir'aun, dikelilingi sama menteri-menteri sesat seperti Haman, di backup dengan cukong seperti Qarun. Maka wahai para pemuda, hujankan munajatmu agar Allah segera mengirim Musa untuk menumbangkan mereka. Dan mudah-mudahan di depan saya ini Musa insyaallah. Tapi nggak usah nyari tongkat setelah ini ya. Banyak Ustaz. Kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Teras Dakwah yang dirahmati Allah. Berarti dipilih untuk mendakwakan agama Allah ini adalah karunia. Tidak dipilih untuk berdakwah berarti merugi. Diingat kaidah ini ya. Dakwah itu wajib. Dipilih untuk mendakwakan agama Allah adalah anugerah. Tidak berdakwah berarti Ingat, ini kaidah hidup kita. Siap? Ya, lemes banget jadi anak muda. Siap menjadi kaidah hidup kita? Takbir. Allahu Akbar. Apa kaidah hidup kita?
dakwah adalah kewajiban. Yang kedua, dipilih mendakwakan agama Allah adalah anugerah. Yang ketiga, tidak berdakwah berarti merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok merugi Ustaz? Coba silakan baca surah Al-Asr. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad kecuali satu surah ini. Kecuali surah apa? Al-Asr. Dan ini termasuk surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada 3 surah yang paling pendek. Karena cuma 3 ayat. Surah apa itu? Yang pertama Al-Baqarah. Betul atau tidak? Enggak, salah. Biar yang di belakang tadi agak ngantuk ini cepat bangun. Apa yang pertama? Al-Asr. Selain Al-Asr, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketiga, An-Nasr. Dan semua diakhiri dengan huruf ra. Al-Asr. Yang kedua, Al-Kautsar. Yang ketiga, An-Nasr. 3 surah ini yang paling pendek. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad kecuali surah yang paling pendek ini, yaitu surah Al-Asr, lakafathum, maka ini sudah cukup menjadi panduan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang menjelaskan bahwa orang yang tidak mendakwakan, orang yang tidak turut berdakwah membela agama Allah, ini termasuk orang-orang yang merugi. Kok bisa? Coba lihat ayatnya. Wal 'asr, demi masa Allah bersumpah. Allah menegaskan di ayat ini, di surah ini, wal 'asr, demi masa, kata Allah, innal insana, sesungguhnya manusia. Inna ini huruf taukid, ini huruf penegasan. Innal insana, sesungguhnya manusia. Lafi, lam di sini juga huruf penegasan. Sesungguhnya benar dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina, kecuali orang beriman. Beriman saja masih merugi. Tapi jauh lebih baik dibanding kafir. Ngomong kafir enggak ya? Boleh ya? Ya iyalah, masa harus non muslim. Ini surah Al-Kafir masa harus dirubah gitu ya. Illal ladzina amanu, kecuali menjadi orang yang beriman. Beriman saja masih merugi di mata Allah, tapi jauh lebih baik dibanding kafir. Kecuali setelah itu harus bagaimana? Wa amilus salihat. Setelah itu memperbanyak amal saleh. Beriman, beramal saleh juga masih merugi di mata Allah. Tapi jauh lebih baik dibanding yang cuma beriman saja. Kecuali apa? Naik tingkat setelahnya. Wa tawasau bil haq. Menyuruh manusia kepada yang hak. Lalu yang terakhir apa? Wa tawasau bis sabr. Ini yang sangat difahami oleh para salaf, oleh para sahabat terdahulu. Sehingga para sahabat ketika mereka sudah mendapatkan hidayah Islam, didakwakan agama ini. Kenapa? Kalau mereka tidak dakwakan agama ini, masih merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi orang yang tidak merugi itu berat. Menjadi orang yang tidak merugi di hadapan Allah itu berat. Harus mengumpulkan 4 syarat ini. Apa syaratnya? Amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq. Yang terakhir apa? Wa tawasau bis sabr. Tadi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam segera mendakwakan. Kenapa? Mereka faham bahwa orang yang tidak mendakwakan agama Allah adalah orang yang merugi di mata Allah. Bukan cuma sahabat laki-laki, bahkan sahabat perempuan. Karena di sini ada akhwat, saya ingin sampaikan satu kisah bagaimana seorang sahabat wanita ketika dia masuk Islam, Masya Allah, tidak tinggal diam, bahkan juga turut mendakwakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah ingin saya sampaikan terkhusus buat akhwat, tapi ikhwan juga boleh hafal namanya. Ummu Syuraik radhiyallahu anha. Siapa namanya? Udah berapa sahabat yang saya sebut? Mohon maaf, saya ketika melewati nama-nama sahabat saya akan ulang-ulang biasanya. Kenapa? Kelemahan umat kita adalah, kelemahan generasi kita adalah ketika mereka lebih banyak menghafal nama-nama pemain bola dibanding sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Maka jangan salahkan kalau kemudian anak kita stylenya lebih banyak ke ikuti para pebola, karena mereka tidak kenal dengan Zubair bin Awam.
Siapa Zubair bin Al-Awwam? Hawari Rasulillah. Kata Rasulullah, likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi itu punya pengikut setia. Wa hawari, dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Al-Awwam. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Waqqas? Orang yang pertama kali melepaskan anak panah untuk membela agama Allah. Ini kan keren ini. Kalau kemudian dalam sejarah ditulis bahwa orang yang pertama kali melemparkan anak panahnya membela agama Allah, membela Rasulullah, siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Siapa tadi nama sahabiah yang akan kita bahas? Ummu Syuraik radhiyallahu anha. Ketika beliau ini masuk Islam awal-awal, ketika beliau masuk Islam, ujiannya berat. Apa ujiannya? Diceraikan oleh suaminya. Ya Rabb, gara-gara mengikuti hidayah Islam, diceraikan sama suaminya. Ujian ini tidak membuatnya kemudian tidak mendakwakan agama Allah. Ummu Syuraik, apa yang beliau lakukan? Beliau keluar masuk rumah-rumah pembesar Quraisy mendakwahi istri-istri mereka. Masuk ke rumahnya Abu Jahal, masuk ke rumahnya Utbah ibnu Rabi'ah. Ketika mereka keluar, didakwai istri-istri mereka. Sampai banyak pembesar-pembesar Quraisy ketika mereka datang ke rumahnya, didapatinya istrinya sedang sholat, didapatinya istrinya sedang baca Quran. Aina laka alaki hadza? Dari mana kalian dapat ini? Sebelum ente datang Ummu Syuraik mendakwakan kepada kami agama Islam, dan saya lihat Islam ini jauh lebih baik dari agama kita. Kata pembesar Quraisy, wah bahaya ini. Kita adalah orang yang paling menentang agama Muhammad, ternyata istri-istri kita malah ikut. Terus piye, bro? Allahu Akbar. Ketika mahasiswa tenggelam dengan Mobile Legendnya dan PUBG-nya, muncul Ummu Syuraik, emak-emak. Allahu Akbar. Mereka yang kemudian menemukan kecurangan-kecurangan, mereka yang grebek. Ya Rabb, Allahu Akbar. Ini janji Allah. Allah akan menolong agama Allah dengan cara Allah. Anak muda, ya, mahasiswa lagi banyak yang lebay-lebay sekarang, ya. Kecurangan di depan mata tapi tidak ada yang teriak-teriak, ya. Datang siapa? Emak-emak. Dan ternyata Masya Allah sejarahnya juga ada. Ummu Syuraik radhiyallahu anha, bagaimana beliau menjadi seorang da'iyah yang mendakwakan agama Rasulullah, keluar masuk rumah pembesar Quraisy untuk mendakwai istri-istri mereka. Sampai kumpul pembesar Quraisy, lalu mereka musyawarah, ini gimana nih? Ini kalau kita biarkan habis istri-istri kita masuk Islam semua ini. Terus gimana? Bagaimana kalau kita matikan dia? Bunuh. Ini resiko dakwah. Tidak ada orang yang mendakwakan agama Allah. Ingat, level safe itu apa? Kalau cuman beriman, kalau cuman beramal, ini level safe. Tidak ada yang akan mengganggu. Tapi kalau sudah berdakwah agama Allah, sudah mulai menyuruh orang manusia kepada agama Allah, maka saat itu Anda sudah punya dua musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setan jin dan setan manusia. Memang ada setan dari manusia? Ya ada. Karena Allah menyebutnya dalam surah Al-An'am. Allah gandengkan setan jin dan manusia dalam Al-Quran itu dua kali. Sekali di surah An-Nas, minal jinnati. Apa yang disebut pertama? Setan apa yang pertama disebut? Setan jin, baru setan. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuh para nabi? Siapa pewaris para nabi? Ulama. Berarti musuh para nabi itu juga akan memusuhi ulama. Siapa yang memusuhi dakwah ulama, dakwah para nabi? Syayatinal insi wal jin. Syaitan dari manusia dan jin. Oke, di sini siapa yang didahulukan disebut namanya? Setan manusia. Coba tadabburi. Kenapa di surah An-Nas lebih dulu disebut setan jin baru setan manusia, sementara di surah Al-An'am lebih dulu didahulukan disebut setan manusia baru setan jin? Ini ada maknanya. Surah An-Nas berbicara tentang apa? Berbicara tentang bisikan al-waswasil khannas. Berbicara masalah bisikan godaan, bisikan waswas. Setan jin itu lebih lihai, lebih hebat, lebih pakar dibanding setan manusia.
Makanya lebih dulu disebut namanya. Karena setan jin itu godaannya, bisikannya di dada, susah terdeteksi. Ada nggak yang begini? Oh, tunggu dulu bro, kayaknya Anda digoda sama setan ini. Kan nggak ada. Makanya susah dideteksi was-was bisikan iblis itu, setan itu. Sementara bisikan manusia masih terdeteksi dengan indera pendengaran. Makanya di sini lebih dulu disebut apa? Setan jin dibanding setan manusia. Kita lihat di surah Al-An'am. Apa konteks ayatnya? Kata Allah, demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Setan manusia dan setan. Kenapa didahulukan setan manusia dibanding setan jin? Karena urusan menentang dakwah nabi, dakwah ulama, setan manusia itu lebih pakar dibanding setan. Pernah dengar nggak ada pengajian teras dakwah, pengajian teras dakwah, tiba-tiba didatangi sekerombolan jin minta dibubarkan pengajian ini? Pernah dengar nggak? Ada pengajian di daerah mana gitu, Ustadz Fulan, pengajiannya dibubarkan, siapa? Sekelompok jin bro. Pernah dengar nggak? Halo, pernah dengar? Pernah, tapi pernah nggak dengar ada pengajian dibubarkan sama manusia? Ini hikmahnya kenapa didahulukan setan manusia baru setan jin. Oke. Kita lanjutkan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dakwah itu wajib. Dipilih untuk berdakwah itu adalah anugerah oleh Allah. Tidak dipilih oleh Allah untuk mendakwakan agamanya adalah kerugian. Oh, tadi belum kelar ya kisahnya siapa tadi? Siapa? Ummu Syuraik radhiyallahu anha. Apa kata diskusi para pembesar Quraisy? Ini gimana nih? Kita bunuh. Kata pembesar Quraisy, hati-hati jangan dibunuh. Karena Ummu Syuraik ini berasal dari kabilah besar, namanya kabilah Ghatafan. Ummu Syuraik al-Ghatafaniyah, dari kabilah Ghatafan. Ini kabilah besar di Arab, Jazirah Arab saat itu. Kata pembesar Quraisy, ini jangan dibunuh. Kalau sampai dibunuh, ini dulu orang Arab itu sejahiliyah mereka punya kesukuan. Jadi kalau anak suku mereka yang disakiti, sama ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an suatu hari berdiri di depan Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq ini kan tubuhnya disebutkan dalam ciri-ciri fisik beliau kurus, orangnya sangat lembut masya Allah. Tapi ketika sudah masalah mendakwakan agama ini, beliau orang yang paling semangat. Diriwayatkan oleh ibunda ummi wa ummukum Aisyah radhiyallahu anha, ketika jumlah sahabat Rasulullah sudah sampai 38, jumlah sahabat Rasulullah yang masuk Islam sudah sampai 38, Abu Bakar As-Siddiq sudah kemudian menganjurkan kepada Rasulullah, bahkan memaksa kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kalau kita terang-terangan berdakwah? Kata Rasulullah, ya Abu Bakar inna qalil, kita ini masih sedikit. Ya Rasulullah, kita terang-terangan. Lalu satu hari Rasulullah duduk di Ka'bah, berdiri Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian ya ma'asyara Quraisy, wahai kaum Quraisy, masuklah agama Allah, masuklah agama yang hak ini. Quraisy melihat Abu Bakar berdiri, segera datang rame-rame memukul Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang menginjak Abu Bakar As-Siddiq, bahkan ada yang paling menyakitkan saat itu, paling kurang ajar dengan Abu Bakar, namanya Utbah ibnu Rabi'ah. Ini yang kemudian lompat menaiki Abu Bakar, memukul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sendalnya yang keras. Sampai disebutkan dalam riwayat tidak bisa dibedakan antara muka dengan hidungnya, mata dengan hidungnya, saking luka yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai datang kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar dari kabilah apa? Aduh, nggak keren ini. Dari kabilah Taim. Kabilah apa? Taim, Banu Taim. Sama-sama Banu Taim. Maka nama sahabat Abu Bakar, bahkan jangan-jangan nama sahabat Abu Bakar tidak kita tahu ini. Siapa nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq? Ayo bro, nama sahabat Abu Bakar Abdullah ibn Uthman ibn Amir At-Taimi Al-Qurashi. Itu nama aslinya. Jadi Abu Bakar itu kunyahnya. Abu Bakar itu adalah nama asli beliau siapa? Nama aslinya siapa? Abdullah ibn Uthman At-Taimi Al-Qurashi. Siapa namanya? Abdullah ibn Uthman. Di mana-mana saya ketika tanyakan ini beberapa hari yang lalu kira-kira, saya di sebuah pengajian di daerah Jakarta Rawabelong. Saya kasih hadiah, saya punya syal Palestina, saya akan berikan kepada siapa yang bisa menjawab.
Siapa yang kenal dengan sahabat ini? Abdullah ibn Uthman. Padahal saat itu saya ada pengajian, kita ada kajian silsilah sahabat, mengkaji sahabat-sahabat Rasulullah, dan saat itu kita akan memulai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di awal sebelum ini sudah ada, saya sudah pakai layar. Di sini sudah ada Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama, ya. Lalu saya tanya, saya akan berikan hadiah, siapa yang tahu jawabannya? Siapa yang kenal dengan sahabat Abdullah ibn Uthman At-Taimi Al-Qurashi? Bengong semuanya. Syal Palestina hadiahnya. Enggak asing, enggak nama ini? Asing, Ustaz, kayaknya enggak pernah. Bukan asing, kita yang tidak kenal dengan sahabat ini. Saya bilang sahabat Abdullah ibn Uthman At-Taimi Al-Qurashi adalah yang akan kita bahas hari ini, Abu Bakar As-Siddiq. Dari kabilah apa? Banu Taim. Nah, ketika beliau disiksa, datang kabilahnya, lalu kemudian mengangkat fisik Abu Bakar As-Siddiq, dibawa ke kabilah mereka, lalu mereka datang mengatakan, kalau sampai Abu Bakar wafat, maka lanuqatilanna Utbah ibn Rabi'ah, maka kami akan juga membunuh Utbah ibn Rabi'ah yang sudah mencelakakan Abu Bakar. Padahal kabilahnya masih dalam keadaan musyrik. Inilah orang Arab dulu, kesukuan mereka itu sangat tinggi. Maka ketika Islam datang, ini yang kemudian dikikis dan dihilangkan oleh Islam, asabiyah terhadap suku. Kita lanjut. Jangan bunuh, kalau dibunuh bahaya nih. Ini dari kabilah apa? Ghatafan. Ini kabilah besar. Terus gimana supaya dia berhenti? Dibikin jerah saja. Caranya bagaimana bikin jerah? Siksa. Maka mulailah difikirkan. Keesokan harinya mereka menyeret Ummu Syuraik dari rumahnya, dibawa di atas onta, lalu kemudian dibawa ke tengah gurun pasir yang panas. Sampai di tengah gurun pasir, beliau mengkisahkan ceritanya Ummu Syuraik. Mereka ini yang menyiksa saya, memberikan saya makanan yang banyak, tapi tidak memberikan minuman. Kita ini lebih kuat tidak makan, kita ini lebih kuat tidak makan dibanding tidak minum. Betul atau tidak? Kata Ummu Syuraik, sungguh saya ini tahan untuk tidak makan, tapi saya tidak tahan untuk tidak minum. Apalagi di tengah gurun pasir. Kata Ummu Syuraik, wallahi la ya'lamu hali illa Rabbi. Saat itu demi Allah tidak ada yang tahu betapa berat detik-detik yang aku lalui dalam hidup ini kecuali Tuhanku. Belum sampai di situ, kata Ummu Syuraik, ka'annama taqatta'at akbadi, sampai seakan-akan lambung saya ini itu putus. Saking beratnya ujian yang saya alami saat itu, sampai pandangan saya mulai kemudian tidak bisa melihat dengan jelas. Sudah begitu, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyiksanya? Mereka biarkan Ummu Syuraik tetap di bawah sinar matahari di gurun pasir dengan onta di samping onta, dan sambil mengikatnya, sementara mereka membuat tenda istirahat di dalam tenda. Kata Ummu Syuraik, dalam kondisi itu ketika pandangan saya sudah mulai kabur, tiba-tiba Masya Allah, tadallala dalwum minas sama, tiba-tiba dari langit itu ada ember yang tergantung ke langit. Dari mana ember ini? Allah yang menolong hambanya. Tiba-tiba Masya Allah, kata beliau, ada ember yang tergantung sepertinya ke langit. Lalu kemudian ember itu turun persis di depan mulut saya, lalu kemudian saya gerakkan sampai saya minum. Setelah saya minum seteguk, tiba-tiba ember ini naik. Lalu kemudian turun lagi, lalu saya minum lagi, lalu kemudian naik. Allahu Akbar. Sampai ketika Allah memberinya minum, Allah pun memberikan minum dengan cara yang menyelamatkan Ummu Syuraik. Karena seandainya ember ini tidak naik, apa yang dilakukan Ummu Syuraik? Orang yang kehausan biasanya bagaimana? Kalau ketemu air, ini kan langsung minum banyak, dan itu akan bisa membahayakan tubuhnya. Lalu kata Ummu Syuraik, setelah itu dia turun kembali, lalu kemudian ember ini berhenti di depan kepala saya, di depan wajah saya, lalu saya berusaha menggerakkannya sampai akhirnya tertumpah di tubuh saya dan akhirnya membasahi tempat sekeliling saya. Tidak lama kemudian orang-orang yang menyiksanya keluar, melihat kok ada air. Lalu mereka bertanya, min aina laki hadza ya aduwallah, hai musuh Allah, dari mana ini kamu punya air ini? Kata Ummu Syuraik, antum a'da Allah, kalianlah musuh Allah. Kata mereka, jangan-jangan kamu curi air kami dari kendi-kendi kami. Kata Ummu Syuraik, silakan cek kendi-kendi kalian. Datang mereka cek kendi-kendinya, ternyata Masya Allah kendi mereka tidak kurang. Maka dia datang, lalu dari mana ini? Qalat saqani Rabbi, yang memberikanku minum adalah Allah. Kata orang-orang menyiksanya, kalau seandainya benar apa yang kamu bilang bahwa Tuhanmu yang memberimu minum, berarti Tuhanmu jauh lebih baik dari Tuhan kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
sampai ketika dia disiksa masih bisa mengislamkan orang-orang yang menyiksanya. Ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Kita akan masuk di inti pembahasan kita. Lihat, tadi kita di awal saya sudah mulai dengan mengatakan bahwa sebuah kapak bisa berubah menjadi senjata bagi seorang pemuda yang bernama siapa? Ibrahim, untuk menghancurkan apa? Berhala dan kesyirikan. Bahkan ketika Ibrahim menghancurkan berhala ini, Allah katakan umurnya Ibrahim saat itu masih muda. Dari mana kita tahu bahwa saat itu Ibrahim masih muda? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika para pembesar ini kemudian pulang dari mereka berburu, masuk ke kota, lalu melihat Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur, tersisa satu berhala yang paling besar. Lalu Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala tersebut, meletakkan kapak itu di mana? Di tangan berhala yang paling besar. Lalu mereka mengatakan, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang berani melakukan ini? Lalu mereka mengatakan, "Qalu inna sami'na." Kami dengar fatan, ada anak muda. Fatan itu menunjukkan anak. Sama seperti kisah Ashabul Kahfi. Allah katakan, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Fitya, anak muda. Kata ulama, fitya itu antara 17 tahun ke bawah. Masih kenal nggak kita ini? 17 tahun ke bawah, itu bahasa Arabnya apa? Fityah. Nah, Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung itu, dia saat itu masih muda. Berdasarkan ayat Al-Quran, "Inna sami'na," kami mendengar, "fatan," ada anak muda yang bernama siapa? Yuqalu lahu Ibrahim, yang namanya siapa? Ibrahim, yang akhirnya Raja Namrud murka, lalu kemudian meminta Nabi Ibrahim dibakar. Lalu kemudian Allah berkata, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman." Lalu kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Kata ulama, seandainya Allah tidak mengatakan wasalama, maka Nabi Ibrahim itu akan mati kedinginan. Karena api itu berubah menjadi, yang tadinya panas berubah menjadi dingin. Jika sebuah tongkat bisa menjadi senjata untuk menghancurkan kesyirikan di tangan Nabi Ibrahim, sebuah kapak bisa berubah menjadi senjata untuk menghancurkan kesyirikan di tangan seorang pemuda bernama Ibrahim. Jika sebuah tongkat bisa menghancurkan sihir-sihir para penyihir dan membungkam penguasa zalim di tangan seorang pemuda bernama Musa. Jika kerikil kecil bisa menjadi senjata mematikan buat musuh Allah yang bernama siapa? Jalut, yang membuat takut banyak pasukan. Betul atau tidak? Kan banyak yang mundur. Kenapa? Bro, yang dihadapi ini Jalut, raksasa besar. Lalu siapa yang membunuh Jalut? Daud. Dengan apa dia bunuh? Kerikil kecil. Itu kan dulu Ustaz, dan itu kan Nabi. Bukankah Allah perlihatkan saat ini bagaimana kemudian iman yang kuat, batu di tangan seorang pemuda yang beriman bisa membuat lari terbirit-birit penjajah Zionis. Siapa di antara antum yang biasa, dan itu di YouTube banyak, bagaimana seorang anak kecil ya dikejar oleh 3 tentara Zionis, lalu kemudian berhenti anak ini, ambil batu kecil, lalu kemudian dia balik, lari, kemudian tentara Zionis dikejar balik sama anak ini. Itu menunjukkan bahwa tidak mesti, ini sejarah berulang. Maka saya ingin katakan kepada teman-teman yang rahmati oleh Allah, medsos yang kita miliki ini bisa menjadi pintu neraka. Tapi juga sebaliknya, ini bisa menjadi pintu surga bagi kita. Ini bisa menjadi senjata seperti Musa menggunakan tongkatnya, seperti Nabi Ibrahim menggunakan kapaknya, seperti Daud menggunakan kerikilnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kapan, di tangan siapa kemudian medsos ini akan menjadi senjata yang dahsyat? Kalau medsos ini dipegang oleh pemuda-pemuda yang di dalam hatinya tertancap la ilaha illallah. Medsos ini hanya akan menjadi senjata dahsyat kalau berada di tangan pemuda yang menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Kalau masih lebih cinta kepada pekerjaannya, medsos tidak akan menjadi senjata dahsyat baginya. Bukankah Rasulullah mengatakan tidak beriman di antara kita sampai kita mencintai Rasulullah melebihi apa? Melebihi cinta kita kepada istri, melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kalau medsos sudah dipegang sama anak-anak muda seperti ini, yang menjadikan Allah adalah zat yang paling dicintainya, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai dari segalanya,
medsos kalau sudah di tangan anak muda seperti ini akan berubah menjadi senjata. Bukankah juga para penyihir punya tongkat dan punya tali-tali? Tapi lihat bagaimana kemudian tongkat ketika berada di tangan pemuda yang hatinya dipenuhi dengan la ilaha illallah, lalu kemudian Allah dengan izinnya, dengan kekuatannya jadikan tongkat Musa menjadi ular asli, bukan ular abal. Seru juga tuh beberapa hari yang lalu. Saya sempat tulis di medsos, hati-hati dengan sihir quick count, hati-hati dengan sihir quick count abal-abal akan ditaklukkan dengan ular abal-abal ditaklukkan dengan ular yang beneran. Survei abal-abal akan ditaklukkan dengan yang beneran. Hubungannya apa ya? Nggak nyambung ya. Ya sudahlah, disambung-sambungkan aja. Penyihir Fir'aun kan setelah itu beriman atau tidak? Yang antum pernah dengar, penyihir Fir'aun setelah itu beriman atau tidak? Beriman. Kenapa beriman? Ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia. Bagaimana, apa yang terjadi setelah mereka melemparkan tali-tali mereka? Berubah jadi itu di mata orang yang tersihir. Tapi di mata para penyihir ini tetaplah ular. Enak mau aja kalian mau dikibulin, dikerjain. Di mata para penyihir ini tetap tali, tapi di mata orang yang tersihir itu berubah menjadi ular. Inilah sihir. Sihir itu permainan mata. Contohnya nih, ini saya ubah jadi apa nih? Contohnya la qadar. Nah kan ketika ini ada yang menyihir, yang kelihatan berubah itu orang yang tersihir, sementara orang yang menyihir itu tetap tidak berubah. Maka ketika Musa melemparkan tongkatnya, kaedahnya para penyihir ini tetap melihat itu tongkat. Tapi di mata orang-orang, kalau Musa itu penyihir, maka tongkatnya Musa tetap menjadi tongkat, tapi di mata orang-orang yang melihatnya berubah jadi ular. Tapi apa yang dilihat oleh para penyihir? Ular beneran. Maka apa kata mereka? Bro, ini bukan sihir. Kita ini penyihir-penyihir handal. Mama Lemon, Mama siapa lagi penyihir-penyihir. Ya. Ki apa, ki pintar, ki ini, ki gendeng apa itu lewat lah ya. Mukjizat para nabi itu, setiap rasul yang diutus oleh Allah pasti dibekali dengan mukjizat. Itu kaidah. Setiap rasul yang diutus itu dibekali dengan, dan setiap mukjizat para nabi itu sesuai dengan zamannya. Untuk apa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada nabi? Untuk apa? Untuk menguatkan dakwah mereka supaya orang semakin tertarik dengan dakwanya. Dan ingat, mukjizat itu sesuai dengan Nabi Musa. Apa mukjizatnya? Tongkatnya berubah jadi, kenapa? Karena Musa hidup pada masa manusia di puncak peradaban sihir. Maka mukjizat Nabi Musa adalah mukjizat yang membungkam semua sihir. Nabi Isa alaihissalam, apa mukjizatnya? Apa mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam? Menyembuhkan orang sakit. Jomblo diusap Nabi Isa, jomblo. Maksudnya orang sakit sembuh dengan izin Allah. Bukan cuma orang sakit. Makanya tidak ada dokter yang bisa mengalahkan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Orang hidup orang mati disembuhkan, dihidupkan kembali dengan izin Allah oleh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa ini mukjizat Nabi Isa? Karena Nabi Isa kata ulama hidup di puncak peradaban manusia dalam bidang medis dan kedokteran. Lalu Nabi Muhammad, apa mukjizat beliau? Bukan cuma Quran, mukjizat Rasulullah ada banyak mukjizatnya. Apa mukjizat Rasul? Ada banyak. Bisa memperbanyak makanan. Apalagi? Dari tangannya berubah jadi dari tangannya keluar air. Apalagi? Bisa membelah bulan. Apalagi mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak. Tapi dari semua mukjizat Rasulullah, mukjizat beliau yang paling agung adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Nabi Muhammad hidup di masa manusia pada puncak peradaban sastra mereka, lalu turunlah Al-Quran membungkam semua sastrawan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini bukan syair ini.
Ini di luar kekuasaan manusia. Nah, sama dengan penyihir Firaun. Ketika mereka lemparkan talinya, dilihat sama orang ular, tapi di mata mereka tetap tali. Kaedahnya kalau Nabi Musa melemparkan tongkatnya, di mata mereka tetaplah tongkat. Tapi yang mereka lihat apa? Ini ular beneran. Mereka bilang, kita ini para penyihir. Di Mesir ini tidak ada penyihir yang bisa selevel dengan kita. Dan kita tahu kekuatan sihir paling tinggi. Dan ini bukan sihir. Hadza min Rabbil alamin. Ini jelas kekuatan dari Tuhan alam semesta. Apa yang mereka lakukan? Fakharru sujada. Mereka tiba-tiba sujud semuanya. Lalu bangkit. Qalu amanna bi Rabbil alamin. Wahai Fir'aun, wahai semua manusia, lihat, kami beriman kepada Tuhan alam semesta. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan yang disembah oleh Musa dan Fir'aun tinggal diam enggak? Pengikutnya membelok. Amanta bihi, berani beriman. La uqatti'anna aydiyak, saya akan potong tangan kalian. Wa la usallibannak, dan saya akan menyalib kalian. Apa kata para penyihir? Takut enggak? Qalu inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai di sini, mudah-mudahan insyaallah yang di depan saya ini adalah anak muda yang kelak insyaallah medsos ini menjadi senjata untuk membela agama Allah. Tapi kapan? Kalau medsos ini dipegang oleh siapa? Pemuda-pemuda yang tertancap la ilaha illallah di dalam dada mereka. Pemuda-pemuda yang di dalam dada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintainya di atas segala-galanya. Terakhir, sebagai penutup malam ini, jamaah dimuliakan oleh Allah, sahabat teras dakwah dan dirahmati oleh Allah, kapan medsos itu berubah menjadi mimbar dakwah kita? Masya Allah, tidak sedikit saya lihat, Masya Allah, banyak sekarang anak-anak muda yang kreatif. Mulai dari Instagramnya ada pos-pos dakwah. Allahu Akbar. Ini pintu-pintu kebaikan. Ada yang kemudian Masya Allah ceramah-ceramah Ustadz di YouTube diambil, lalu kemudian diambil yang inti-inti. Karena kan kalau dengarin 1 jam juga, ya Allah, ini kan lama juga. Maka diambil yang kemudian dipilih kira-kira yang kalimat-kalimat yang kuat, lalu kemudian disebar, diedit, dibuat semikian rupa, lalu kemudian disebar. Dan tidak sedikit di antara kita yang kemudian menemukan hijrahnya dari media-media dakwah ini. Ada seorang dai di Saudi namanya Syekh Khalid Ar-Rashid, hafizahullah. Ada banyak pemuda orang tua yang menelpon beliau. Anaknya yang tadi hancur, rusak, mendapatkan hidayah Allah dari mana? Dari mendengar ceramah beliau di YouTube. Siapa yang menyiapkan channel YouTube buat beliau? Anak-anak muda yang kreatif saat itu. Akhwata liman azanallahu ayyakum ajmain. Medsos ini akan berubah menjadi media dakwah bagi kita kalau kita melakukan hal-hal ini. Satu, dengan medsos yang kita miliki, menyeru kepada yang ma'ruf. Bro, ada kajian, ikut yuk. Kan ada orang Masya Allah sekedar menyebar saja tidak mau. Betul atau tidak? Tapi ada Masya Allah orang yang Allah tumbuhkan giro itu dalam dadanya, sehingga kalau kita lihat statusnya, ya Allah, ini kok kajian semua, itu berarti orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan medsosnya tempat untuk menjadi mimbar dakwah beliau, menyuruh kepada yang ya ma'ruf. Kapan lagi kemudian medsos kita menjadi mimbar dakwah? Satu tadi, kalau menyuruh kepada yang ya ma'ruf. Dua, kalau kita dengan medsos yang kita miliki, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, channel YouTube, tapi memang harus fokus, ya. Saya sempat bikin channel YouTube, tapi karena kemudian banyak harus ngajar di Lipia. Lipia itu salah satu universitas Timur Tengah yang buka cabang di Indonesia. Kalau menemukan nanti ada ustadz-ustadz yang gelarnya LC, kalau dia produk Indonesia berarti dari kampus ini. Satu-satunya kampus yang kemudian memberikan gelar LC adalah Lipia, dan ini cabang dari salah satu universitas di Riyadh, Saudi Arabia, Jami'atul Imam Muhammad bin Saud. Ini memang harus fokus di sini. Dan itu yang bisa melakukannya anak muda. Gak kebayang engkong gitu kan, ngedesain brosur, atau kemudian mengedit video, menggabungin video dengan foto. Itu pasti bisa, yang bisa melakukannya siapa? Anak muda. Dan yang suka tantangan itu siapa? Anak muda.
Dan yang suka mengambil resiko siapa? Anak muda. Maka Rasulullah SAW, Allahu Akbar, di antara strategi beliau adalah ketika di awal-awal dakwah beliau banyak merekrut anak muda. Siapa tadi? Contohnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Kemudian ada Zaid bin Thabit, ada Az-Zubair ibnul Awwam, ada Mus'ab ibn Umair. Yang ketika beliau terbunuh di Uhud, kata ulama, banyak orang-orang kufar Quraisy mengira bahwa itu adalah Rasulullah karena tubuh beliau, fisik beliau mirip dengan fisiknya Rasulullah. Siapa itu? Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Yang suatu hari ketika Abdurrahman ibn Auf berbuka puasa dengan putranya, tiba-tiba beliau meneteskan air mata lalu mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Mus'ab ibn Umair terbunuh syahid di Uhud dan dia lebih baik dari ayahmu. Kata anaknya, kok bisa? Bukankah ayahanda sudah janjikan masuk surga sementara beliau tidak? Maksudnya kan tidak disebutkan di antara 10. Kata Abdurrahman bin Auf, karena dia ini dulu orang kaya raya, lalu dia tinggalkan semua dunia itu, dan ketika beliau wafat tidak ditemukan di tubuhnya kecuali kain yang menutupi tubuhnya. Ketika ditarik menutupi kepalanya kelihatan kakinya, ketika ditarik menutupi kakinya kelihatan kepalanya. Maka Rasulullah mengambil izhar menutup kepalanya, lalu mengambil dedaunan izhar lalu menutup kakinya sambil meneteskan air mata. Rasulullah membaca ayat, rijalun sadaqu ma'ahadullah. Mereka adalah laki-laki yang senantiasa membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, untuk menjadikan medsos kita, Twitter, Instagram, Facebook menjadi mimbar dakwah kita. Satu, kalau kita melakukan amar ma'ruf, menyeru kepada ma'ruf, ikut kajian, apalagi dakwah-dakwah singkat kita share di medsos kita, apalagi poster-poster dakwah. Yang kedua, kalau kita mencegah dari yang mungkar, ketika ada film apa itu? Ada film, bukan ya, ada yang lagi viral nih, film pengundang laknat Allah, pengundang azab Allah. Kucumbu tubuh tidak seksiku, ya. Ya. Kan ada ya. Siapa di antara kita yang sudah kemudian mencegah kemungkaran ini dengan medsosnya? Yang ketiga, medsos ini akan menjadi mimbar dakwah kita jika dengan medsos ini kita membela agama Allah. Kita memperjuangkan syariat Allah, dan mudah-mudahan insyaAllah Allah berikan kita taufik untuk menjadikan medsos ini menjadi pintu-pintu keberkahan bagi kita, untuk menjadikan medsos yang kita miliki ini menjadi pintu-pintu kebaikan bagi kita insyaAllah, dan tidak menjadi sebaliknya menjadi pintu musibah bagi kita dan menjadi pintu aib bagi kita, bahkan kemudian menjadi pintu yang kemudian bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Dan mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat apa yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu bermanfaat, dan Allah jadikan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi pemberat amal timbangan kelak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan tafadhol, jika tidak ada kita tutup dengan doa kafatul majelis. Tafadhol. Ya.